Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Yang ketiga adalah manusia yang kelak nanti akan Allah Ta'ala berikan naungan di padang mahsyar. Adalah seorang laki-laki qalbuhu mu'allaqun bil masjid, yang dia punya hati, punya ikatan kuat dengan masjid. Rasulullah bahasakan galbuh, bukan jismu. Galbuh mu'allaq bil masjid, dia punya hati, saudara, ada ikatan dengan masjid. Ini imbas daripada rajulun nasya'a fi ibadatillah. Namanya min atfil musabbabi ala sabab. Yang tadi menjadi sebab, ini musabbab. Dia punya hati, akan ada ikatan kepada tempat-tempat ibadah. Namanya makanu ada'il fara'id wan nawafil. Tempat di mana orang untuk mempraktekkan apa dari apa yang dia ketahuinya tentang bagaimana melaksanakan ibadah-ibadah yang fardun, ibadah-ibadah yang sunnah, maka itu tempat dikatakan masjid. Bisa jadi itu musalla, bisa jadi itu adalah majelis taklim, bisa jadi itu adalah tempat bermudzakarah, di mana itu tempat dapat menyelamatkan manusia dari segala kemungkaran, di mana itu tempat bisa menyelamatkan manusia dari segala kemaksiatan. Kenapa, saudara? Sebab ketika seorang manusia telah membiasakan dirinya untuk menjadi ahlul ilmi, maka mau tidak mau akan muncul di hatinya hubbul ilmi wa ahlil ilmi. Ada cinta dengan ilmu dan cinta dengan para ulama-ulama. Ketika manusia telah tertanam di dalam dirinya cinta dengan ibadah, karena dia ada muawadah, ada kebiasaan, dia sudah melaksanakan kebiasaan itu. Memang awalnya itu ibadah sesuatu yang berat baginya, tapi kata Nabi Muhammad, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal. Ada satu ibadah yang manusia anggap biasa, tapi Allah Ta'ala sangat mencintainya. Kata orang, biasa saja. Oh tidak, dalam pandangan Rasulullah itu ibadah dicintai. Kalau satu ibadah yang dicintai Allah Ta'ala, berarti orang yang melaksanakan ibadah adalah bagian manusia yang dicintai Allah. Apa itu? Adwamuha wa in qalla. Ibadah yang paling dawam dilakukan walaupun sedikit. Bukan bicara apa yang dilaksanakannya, tapi penekanan Nabi Muhammad dawamul ibadah. Dawam, langgeng. Dia baca Quran, langgeng baca Quran. Dia baca salawat, langgeng baca salawat. Dia baca ratib, langgeng baca ratib. Dia salat duha, langgeng salat duha. Tidaklah dia tinggalkan itu satu ibadah, melainkan apabila ada udzur, dan itu pun dia senantiasa mengqadha'nya. Yang dilakukannya itu sampai akhirnya ketika sudah dawam dilakukan, kata Nabi Muhammad, al-ibadatu 'adah. Al-ibadah 'adah. Ibadah itu nanti akan menjadi adat. Jadi adatnya dia ibadah. Ibadahnya adalah adatnya. Kenapa dia baca Quran itu? Oh, itu adat dia. Sudah tidak bisa lagi ditinggalkannya. Kenapa dia itu puasa begitu rajinnya? Itu adat dia. Kalau sudah menjadi adat, berat sudah untuk ditinggalkannya. Ada orang yang adatnya ibadah, kalau sudah menjadi adat,
maka nanti akan muncul hubbul ibadah. Di hatinya mencintai ibadah. Ada halawatul ibadah, ada kelezatan ibadah. Maka mau tidak mau dia akan ada hubbu ahli ibadah, cinta dengan ahli ibadah. Nah, orang yang Rasulullah katakan rajulun qalbuhu mu'allaq bil masjid, ini adalah manusia yang sudah tertanam di dalam hatinya cinta dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian tarbiyah nabawiyah, didikan Nabi Muhammad untuk menyelamatkan umatnya di padang mahsyar. Tanamkan itu di hati, maka kelak akan menjadi manusia yang akan bahagia selama-lamanya. Nggak usah pakai di dunia, nggak usah pakai di akhirat. Di dunia saja dia sudah rasakan itu. Oh, di akhirat mah kejauhan. Saudara, itu akhirat satu hari yang segala problematika dunia tidak ada apa-apanya di sana. Di sana saja Rasulullah katakan yuzilluhumullah, Allah selamatkan. Dalam kondisi sesulit itu masih Allah Ta'ala selamatkan. Pengertiannya, apalagi perkara dunia itu. Oh gitu. Apalagi urusan-urusan yang ringan. Orang berenang, nyebrang lautan aja bisa. Apalagi cuman empang. Paham gitu kira-kira? Ente bisa nggak nyebrang lautan? Ana udah 200 kali. Nggak pakai alat, enggak, berenang aja. Ente kalau nyebrang empang bisa nggak? Ente nanya apa-apaan sih? Ana nyebrang laut bisa, masa empang ente tanya? Paham gitu? Gitu. Orang nyari duit penghasilannya satu hari 1 miliar misalnya. Di sini mah kan nggak ada. Ya kita namanya misalnya mah berapa kek? Kemudian orang tanya, abang kalau satu hari 200.000 bisa nggak? Tuh kata orang, ente seharusnya nggak usah nanya, karena penghasilan anda sehari 1 miliar, masih ditanya 200.000. Orang sama juga nanya begini, ya Rasulullah, urusan anda dunia dengan melaksanakan ini kira-kira terjamin tidak? Bahasa Nabi Muhammad bicara yang jauh. Yauma la dhilla illa dhillu. Urusan di sana itu akan selesai. Bagaimana urusan di sini? Bagaimana urusan dunia? Jadi Nabi itu jangkauan berpikirnya di luar rata-rata, kecerdasannya di atas rata-rata. Rasulullah selesaikan dulu hal-hal yang sulit yang manusia tidak mampu lakukan. Maka bila yang sulit itu sudah bisa diselesaikan, apalagi urusan-urusan yang tetek bengek, yang enteng-enteng, yang ringan-ringan. Paham gak tuh? Jadi ini semua penyelesaian dunia kah? Otomatis. Orang dibilang tanam padi rumput ikut, tanam rumput padi luput. Tuntut akhirat dunia ikut, tuntut dunia akhirat luput. Begitu. Benar begitu? Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih, ini goyah dari mu'allaq. Takmilatun liqaulihi mu'allaq. Kalau orang sudah punya ikatan dengan masjid, dengan tempat-tempat ibadat, dengan tempat-tempat majlis taklim, apabila sudah keluar dia rindu. Kapan sholat lagi? Kapan adzan lagi? Kapan ngaji lagi? Orang kalau ada cinta saudara, munculnya asyauq. Syauq itu kerinduan. Kalau sudah cinta munculnya kerinduan. Ada orang yang ngaji saudara, baru selesai ngaji dia sudah berpikir, kapan ngaji lagi? Baru rapi. Kenapa? Sebab itu di hatinya sudah ada hubbul ilmi. Orang kalau sudah cinta ilmu, dia akan merindukan ilmu. Karena itu ladzatnya itu saudara, ladzatul ilmi fawqa ladzati dunia, di atas kelezatan dunia. Ladzatul ibadah fawqa ladzati dunia, yataladdaduna ahlul laili fi lailihim
fawqa ma yataladdadu ahlun nahari fi naharihim. Orang-orang malam yang menyepi untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala ketika dia mengalami sebuah kelezatan, kenikmatan batiniah dia, maka kelezatan itu mengalahkan manusia yang cari kelezatan di siang hari. Maka dibangun lagi. Itu saudara, at-takrar yadullu alal at-takraru yadullu alal hulli. Mengulang-ulang itu menunjukkan kenikmatan. Kenapa sih diulang? Nikmat. Maka jadikan rumus, setiap sesuatu yang nikmat pasti diulang-ulang. Makan jengkol yuk, emang apa? Enak. Besok makan jengkol lagi, gitu. Kan kalau orang Betawi emang senang jengkol bukan? Pakai sayur asem dia siang-siang. Pakai sambal geprok ya. Kata bininya begini. Lah, bakul nasi di bakul udah habis aja, Bang. Lupa kata kita. Warajulani tahaba fillah, yang ke berapa tuh? Keempat ya. Warajulani tahaba fillah ijtama'a ala dhalik wa tafarraqa ala dhalik. Dua laki-laki. Rasulullah sebutnya dua laki-laki. Perempuan tidakkah? Oh, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bila disebut perempuan, bila disebut laki-laki, perempuan ikut di dalamnya. Ente lah suami ya, iya. Nggak usah ditanya bininya, sebut suami pasti ada bininya. Itu namanya makulat idhofi. Kalau disebut atas bawah pasti ada. Kalau disebut ayah, anak pasti ada. Ini anak, ayahnya siapa? Nggak ada ayahnya. Nggak bisa. Kalau disebut anak pasti ada. Jadi dua hal yang tak bisa dipisahkan. Kalau disebut ayah pasti ada anak. Kalau disebut anak pasti ada ayah. Dua laki-laki ataupun lebih, yang keduanya saling menyinta. Menyinta apa? Fillah. Maksudnya fillah fima yata'allaqu billah. Fima yata'allaqu billah. Pada sesuatu yang punya ikatan, keterkaitan dengan Allah. Orang akrab dia karena apa? Karena ilmu. Karena ilmu itu punya ikatan kepada Allah. Orang akrab itu karena apa? Karena ibadah, sholat berjamaah, akhirnya punya hubungan dia. Nah, itu ibadah, namanya fillah. Orang yang punya ikatan satu sama lain karena Allah Ta'ala. Orang kan ada ikatan begini, saudara. Lu ngapa sih akrab sama dia? Kawan bisnis. Jadi yang membuat dia akrab itu bisnisnya. Ada ya? Ente bisa akrab sama dia tuh. Kan sama-sama ngobjek tuh. Akrabnya karena apa? Jadi yang merekatkan dia ngobjek. Ntar mah kalau hasil objekan udah beres, udah halau. Jadi ketemu juga, gitu aja. Betul nggak gitu? Ada orang yang ikatannya bukan karena dunia. Di hatinya ada Allah, di hatinya ada Allah. Jadi itu saudara, kayak ada sinyal. Kayak ada apa? Sinyal. Bukan hal yang bersifat materi. Bukan lagi ngomongin duit. Bukan ngomongin pangkat. Pokoknya akrab. Ya, anak kan sama-sama mau duduki kursi parlemen. Bukan ngomongin itu. Jadi orang nih ada ikatan karena di hatinya sama-sama ada ingin ke Allah. Paham tuh? Kok dia akrab ya? Karena di hatinya
karena ada sama ingin-ingin, karena di hatinya sama ada keinginan untuk bisa dekat kepada Rasulullah. Jadi dia ini diam-diam saudara menyimpan rasa kepada Nabi Muhammad. Diam-diam tuh, nggak diomongin. Karena kalau diomongin takut nanti kata orang lagu-lagu belok. Serebet juga baru 3 bulan. Kenal masjid aja baru 2 bulan. Udah ngomongin Nabi gitu. Oh, cinta itu saudara tidak perlu waktu yang lama. Kadang dalam waktu sebentar akan tumbuh itu. Cuman dia mau ngomong malu, terpendam di hati dia. Kadang-kadang suka ngelamun. Orang-orang pada bicara tentang Nabi, ana ma'awam. Orang-orang bicara tentang sunnah, ana ma'awam. Tapi di hati ana ada rasa ingin kepada Rasulullah. Makanya saudara, dia punya sinyal di hatinya. Hati akan punya sinyal, akan mencari orang-orang yang dekat kepada Nabi. Begitu. Ama Nabi, ama siapa ini ya kira-kira? Nanti hati yang menuntun dia. Tak menuntun dia. Kan hati tidak pernah berdusta. Betul nggak? Hati tidak pernah berdusta. Selalu jujur dan selalu benar. Yang berdusta itu lidah, tapi hati tidak pernah. Kalau hati sudah katakan cinta, dia akan mencari orang yang dicintainya. Begini, ada radar. Siapa yang kau cintai? Rasulullah. Lantas saya di rumahnya ada foto Habib, itu alamatul mahabbah. Lantas saya di rumahnya ada foto para alim ulama, itu alamatul mahabbah. Kan ya Habibnya udah meninggal. Iya betul, sudah meninggal. Karena hati itu saudara lintas waktu dan tempat. Hati itu melintasi waktu. Enggak kudu ketemu anak. Cukup anda taruh foto. Tak. Mulai deh bergaul sama para asatid. Kalau ibu bergaul sama asatid dah. Mulai dah bergaul sama habaib. Kok ente gaul sama habaib ya? Emang di kampung nggak ada ustad? Ente masya Allah ente ngomong begitu. Ini cucunya. Lewat sini, ana biar bisa sampai kepada datuknya. Sekarang ente punya anak. Anak ente disayang sama orang. Kira-kira ente sayang nggak sama orang? Iya sayang. Nah, anda sih nggak ribet-ribet pakai teori. Anda sih gitu aja. Anda cintai cucunya. Siapa tahu nanti datuknya cinta mana. Sebab ini wasilah. Sebab man tamassaka bil juz'i tamassaka bil kull. Siapa orang yang berpegang dengan juz, dia akan berpegang dengan dengan pongkolnya. Kalau kita naik Punasem, pongkolnya kegedean saudara. Kita mau naik itu licin. Punasem mau gede, cabangnya sampai kemana-mana. Punasemnya kagak kesikap. Masih ingat gak zaman dulu Punasem gede-gede? Ingat kan? Itu gak kesikap saudara. Akhirnya kita naik lewat cabangnya. Dia mah kagak patah karena memang cabangnya cabang asem. Kuat naik sampai saya ujungnya ke atas juga bisa ngeliat Monas. Ya begitu. Kita sama Nabi kegedean. Kegedean apa? Jauh ente nggak ketemu, kita nggak ketemu Rasul. Maka sengaja Rasulullah buatkan ranting kemana-mana. Itu ranting ana, itu ahlu baiti ranting ana. Kullu hasab wa nasab munqati ila hasabi wa nasabi. Setiap turunan terputus kecuali turunanku. Jadi man tamassaka bil juz'i tamassaka bil kull. Siapa orang yang cinta dengan ahlu baitin Nabi, maka dia cinta dengan Nabi sampai ke Rasulullah nantinya. Maka Nabi katakan wa ahibbu ahla baiti li hubbi.
cintailah keluarga aku, kau akan sampai pada mencintaiku. Cinta kepada Nabi itu yang dikatakan dengan tamamul iman, kamalul iman, sempurnanya iman. Nah, orang akan cari karena ada cinta itu. Bagaimana supaya ke Allah Ta'ala? Oh, lewat sini, di hati sudah ada mahabbah, maka terbentuk. Itu namanya ijtama'a fillah. Al-akhillau, Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Al-akhillau, semua hubungan keakraban, yawma idzin, di hari kiamat, ba'duhum li ba'dihin adu, satu dengan yang lainnya akan jadi permusuhan. Si fulan dengan si fulan akrab di dunia, masya Allah, itu nanti akan jadi musuh ente, seolah-olah begitu. Sekarang ente akrab sampai kayak gitu, ente ngorbanin waktu sampai kayak gitu, jadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa yang keterikatan satu sama lain mereka karena Allah Ta'ala. Nyambung saudara, nyambung. Makanya hati-hati dalam mencintai itu. Jangan asal mencintai saja, sekira-kira akan mengikat kita kelak di hari kiamat. Jalin hubungan dengan mereka, jalin cinta dengan mereka, itu para alim ulama dan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah katakan, ausaku ural iman, ausaku ural iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling mengikat dan paling kuat adalah ketika terjadi hubungan cinta karena Allah, benci karena Allah. Nanti nggak datang ke situ, Allah nggak suka, itu namanya al-bughdu fillah. Ente datang ke sana sering, kenapa? Sebab itu Allah suka. Sebab itu tempat di mana sering diceritakan tentang Nabi Muhammad, itu Allah Ta'ala suka. Anda suka datang ke situ. Itu namanya ausaqurul iman. Dia punya iman, saudara akan punya ikatan kuat kepada Allah Ta'ala. Namanya al-hubbu fillah wal bughdu fillah.